best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika. Kembali berjumpa bersama saya Gus D, yang kali ini menemani di STEM C Flash. Ya, seperti namanya STEM C Flash, hari ini dengan dadakan kami pun mengundang narasumber yang hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu dari Dinas Kebakaran, Pak. Iya, Pemadaman dan Kebakaran Kabupaten Buleleng, yaitu bersama dengan Kabid Pencegahan Damkar Bapak Made Hadi Saputra. Oke, selamat pagi Bapak. Ya, silakan. Oke, selamat pagi. Iya, kabar baik, sehat pagi hari ini. Astungkare sehat. Astungkara. Baik, jangan lupa buat sahabat teknika yang sekarang ini lagi mendengarkan di 107,7 FM dan juga hari ini kita live di Facebook Suara Teknika Singaraja. Kalau mau tanya-tanya atau komen silakan nanti bergabung di kolom komentar yang ada di Facebooknya Radio Suara Teknika Singaraja. Baik Bapak, pagi hari ini kehadiran ke SMK Negeri 3 Singaraja bagaimana Pak? Melihat di situasi siswa kemudian juga guru, rupanya partisipannya juga luar biasa di lapangan tadi ya. Bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi kegiatan hari ini luar biasa. Partisipasi siswa, lalu juga dari Bapak Ibu guru juga antusias ya. Hari ini kita hadir di SMK Negeri 3 Singaraja terkait dengan kegiatan sosialisasi, edukasi dan simulasi pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran awal gitu ya. Jadi ini penting ya. Ini penting karena SMK 3 Singaraja ini merupakan sekolah yang luar biasa, siswanya dengan jumlah yang ribuan gitu ya. Jadi kita berikan edukasi untuk pengenalan alat-alat proteksi kebakaran juga, lalu bagaimana caranya menangani kebakaran awal gitu ya. Dan Astungkara nanti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Oke, baik. Dan sekarang kita nanya dulu nih sedikit tentang Dinas Pemadam Kebakaran ya. Dan ternyata ini sudah menjadi program Pak ya, program rutin dari Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, boleh disampaikan dulu gak sedikit nih Pak ya tentang Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian berapa sih ada kabid di Dinas Pemadam Kebakaran di sini? Silakan Pak. Jadi kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu merupakan OPD ya, OPD yang sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2012 ya. Itu OPD yang melayani standar pelayanan minimal dalam hal kenyamanan di masyarakat terkait dengan kebakaran gitu ya. Jadi hari ini di OPD Damkar itu tipenya tipe B. Tipe B dengan dipimpin oleh Kepala Dinas Eselon 2. Lalu ada sekretaris dengan 2 kepala bidang. Jadi salah satunya saya ya, Kepala Bidang Pencegahan, dan yang satunya Kepala Bidang Penanganan, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Damkar. Jadi ada 2. Jadi tupoksi kita ya yang secara garis besar itu yang pertama pencegahan, lalu yang kedua penanganan. Nah mungkin teman-teman melihat sekarang ini kan banyak yang lahan terbakar gitu ya, lahan terbakar. Seperti kemarin TPA Bengkale juga membara gitu ya. Nah itu dilaksanakan oleh rekan di bidang penanganan. Nah kalau kami di bidang pencegahan lebih banyak ke hal-hal sosialisasi edukasi ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi edukasi. Kita juga adakan di gedung kantor BUMD, BUMN gitu ya. Lalu tahun lalu juga kita sudah keliling ke pasar-pasar desa. Jadi pasar tradisional ini penting untuk diberikan sosialisasi. Karena di pasar itu kan tempat orang berkumpul ya. Tempat orang berkumpul juga ini sebagai daya ungkit di desa gitu. Jadi kita harapkan di pasar tradisional itu untuk memiliki alat proteksi kebakaran juga di sana gitu.
dan karena apa namanya, sarana prasarana pos yang kita miliki di Damkar itu masih terbatas. Ya, saat ini kita cuma punya 3 pos. 3 pos yang sudah dilengkapi dengan sarana prasarana. Ada gedungnya, ada sumber dayanya, ada armada. Ya, itu yang pertama di pos induk di Jalan Dahlia nomor 7. Lalu yang kedua pos 2 di Seririt, pos 3 di Kubu Tambahan. Nah ini, lalu di kecamatan yang lain itu belum ada itu. Jadi ya mungkin ke depan mudah-mudahan mendapat dukungan dari pimpinan gitu ya, untuk segera dibangun pos-pos yang jauh dari jangkauan kita saat ini gitu. Iya. Berarti selama ini ketika terjadi kebakaran itu berarti memang harus dari titik pos tersebut gitu, yang terdekat langsung menuju ke lokasi begitu Pak? Iya seperti itu. Dan juga kita sebetulnya sudah punya relawan damkar sih di masing-masing desa gitu. Yeah. Jadi untuk antisipasi terkait dengan penanganan awal, itu tahun 2023 kemarin kita sudah kukuhkan ya relawan pemadam kebakaran di 4 kecamatan. Ada di Tujukule, ada di Buleleng, di Seririt, Banjar. Lalu tahun 2022 kemarin juga 5 kecamatan sudah kita kukuhkan. Jadi sampai tahun 2023 di 9 kecamatan sudah punya relawan damkar sebetulnya di tiap desa gitu. Iya, wah bagus banget ya. Ada relawan ini juga memang perlu banget Pak ya, karena ketika ada bencana atau kebakaran itu bisa langsung. Iya kan, kita harapkan teman-teman relawan damkar yang ada di desa ini bisa membantu kita ya sebelum mobil pemadam itu tiba di TKP. Yeah. Nah, jadi untuk penanganan awalnya mungkin bisa dilakukan oleh relawan damkar yang ada di desa. Yeah. Terutamanya kan untuk daerah-daerah yang jangkauannya jauh gitu ya, seperti di Groga mungkin, lalu ada di kalau kecamatan Banjar mungkin yang di atas 70 Pedau, Tigawasi itu kan susah. Iya itu Ya. lumayan Pak. Karena mobil kita besar, Jalan bawa air gitu, medannya curam. Iya. Nah, itu. Untuk antisipasi itu, jadi kita bentuk relawan damkar. Oke, dan inilah pentingnya ada kabit bagian pencegahan ya, karena harus mengajarkan kan begitu Pak ya, ketika ada kebakaran bagaimana solusinya, apa yang dilakukan, dan itulah hari ini yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja dengan adanya simulasi ya Pak. Nanti kita akan bahas, tapi sedikit dulu Pak ya, kira-kira kalau seandainya kita ada kebakaran itu via menghubungi itu bagaimana Pak? Kalau kita seandainya pengen, biar cepet gitu, kita hubungi damkar. Nah gimana itu Pak? Kita ada hotline-nya, ada hotline, call center-nya, jadi bisa dihubungi di nomor telepon 0362 21 113. Oke, 21113. Iya. Oke, itu gampang menghafal Pak. Fast respon pasti. Oke, langsung. Karena di sana memang ada khusus untuk menerima Pak ya. Ada tim operator kita itu standby 24 jam dalam sehari. Oke, baik. Dan kalau kita sih melihat sudah tidak diragukan lagi ya, karena kalau udah ada kebakaran, ya udah tim damkar itu udah langsung gercep begitu Pak. Ya, oke. Nah selama ini menjadi tim damkar, Bapak selaku pencegahan damkar juga ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang paling sulit Pak yang pernah dihadapi ketika mungkin penanganan kebakaran begitu Pak yang terjadi? Bagaimana Pak? Mungkin ini ya, jadi pengalaman kami di lapangan pada saat lakukan penanganan kebakaran itu biasanya kita di damkar punya SOP dalam hal penanganan kebakaran. Ada penanganan kebakaran misalnya levelnya, ada level 1, level 2, level 3 Yeah. gitu. Kalau misalnya level kebakarannya sudah level besar gitu ya, itu SOP-nya adalah apabila terjadi di permukiman yang padat penduduk, perumahan seperti itu, ini kadang-kadang masyarakat salah kaprah. Jadi armada datang di TKP, kita lakukan penanganan untuk mengisolir dulu, mengisolir api agar tidak merembet ke bangunan sebelah. Nah itu biasanya yang punya rumah yang terbakar itu biasanya emosi mereka. Oh gitu. Iya.
kengken deh Pak Damkar di sing rumah tiangi sempurut deh di rumahnya nih di samping sempurut deh gitu. Itu biasanya. Karena kita menghindari api itu tidak merambat ke Sampai bangunan lain. Betul, Gitu. betul. Karena rumah yang sudah terbakar ini sudah habis dan nggak bisa diselamatin lagi. Kita menyelamatkan yang Yang lainnya perumahan dulu. sekitar gitu. Itu menjadi salah kaprah jadinya kalau Iya, di lapangan betul. gitu. Nah setelah armada kedua datang, nah itu baru kita melakukan penanganan di tempat kejadiannya yang terbakar itu. Biasanya seperti itu sih. Karena kondisinya sudah parah kan begitu Pak ya. Tapi kalau masih bisa kan pasti langsung gitu. Langsung yang dikebakar itu yang ditangani. Oke, begitu nih masyarakat ya, jangan pernah beruzon dulu lah. Oke, dan melihat juga di sini saat ini kan kebakaran itu memang disebabkan kadang-kadang oleh api yang di kompor gitu ya Pak ya, gas, kemudian juga kebocoran gas, kemudian juga ada listrik gitu Pak. Dupa pun juga bisa ternyata menyebabkan kebakaran ya kan Pak ya, dupa ataupun yang lainnya yang lilin gitu kan. Nah ini yang paling saya takuti sih sebenarnya listrik sih Pak. Sebenarnya ketika ada konsleting listrik, kemudian juga kemarin lihat di salah satu toko ya Pak yang kebakaran itu, iya jadi itu nampaknya yang menyebabkan kan listrik ya Pak ya, atau percikan api. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, jadi kebakaran itu ada disebabkan beberapa faktor ya. Yang paling sering adalah kelalaian manusianya, lalai ya. Jadi konsleting listrik itu misalnya kan berawal dari kelalaian kita sebagai pemilik rumah, pemilik toko gitu ya. Jadi kami sarankan agar apa? Begitu bangunan yang umurnya sudah di atas 10 tahun, kan mereka punya jaringan listrik tuh di atas plafon itu. Nah itu kalau sudah di atas 10 tahun lebih baik dilakukan pemeriksaan secara berkala. Ya, siapa tahu nanti di atas itu kabelnya dimakan tikus gitu ya, ada yang bolong gitu, lalu atapnya ada yang bocor ya, kena air gitu. Nah itu memicu terjadinya konsleting listrik. Karena biasanya kalau konsleting listrik terjadi di atas plafon itu, orang yang di dalam rumah itu tidak sadar terjadi kebakaran di sana. Yang sadar adalah yang orang di luar rumah. Jadi orang yang di luar rumah yang melihat, ada asap di atapnya, atap rumahnya gitu. Setelah dikasih tahu, rumahmu kebakaran gitu. Kalau di dalam rumah nggak sadar gitu. Tahu-tahu kebakaran, setelah dibongkar langsung besar apinya. Gitu, karena asapnya sudah mengepul, begitu dapat oksigen dia, asap itu panas, dapat oksigen langsung hidup apinya, langsung besar pasti. Nah, itu. Jadi kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Begitu juga kita di Bali ya, kan mayoritas Hindu. Jadi pagi sebelum berangkat kerja nyalakan dupe gitu ya. Lalu sore juga maturan ya, sembahyang menggunakan media dupa. Nah ini jangan sampai nanti doa kita ya, niat baik kita itu berubah menjadi musibah gitu. Ini sering terjadi, kita harus aware, harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada pelangkiran tuh di kamar itu, nah itu kalau bisa di bawah pelangkiran itu mending nggak usah ada barang-barang yang lain gitu ya, seperti tempat tidur mungkin misalnya, atau kursi, sofa gitu, itu mending dibersihkan, disingkirkan. Jadi agar tidak kalau dupanya jatuh gitu bisa diantisipasi gitu. Dan juga kalau bisa setelah melakukan persembahyangan gitu, apabila di rumah sepi karena semua bapak ibunya bekerja, anak-anak sekolah gitu kan sepi, mending dupanya itu dicabut aja ya, dicabut aja, karena doa kita pasti tetap diterima kalau itu ya. Dupanya dicabut lalu diletakkan di luar rumah, jadi ditancapkan di pot aja, di pot bunga ditancapkan gitu, biarkan menyala seperti biasa. Nah itu saya kira lebih aman ya, lebih untuk
pencegahan terjadinya kebakaran. Betul banget Pak. Kadang-kadang kan karena kelalaian dari manusia sendiri Pak ya. Padahal saya udah bilang, waduh jangan naruh dupa. Kadang di tengah itu loh Pak, kan bahaya kan. Kering-kering itu cepet banget. Apalagi di pelangkiran itu ada canang-canang Iya, kering betul. yang lupa dibersihin ya. Nah Iya. itu bisa memicu terjadinya Iya. kebakaran. Dan itu cepat ternyata terjadi kebakaran. Oke. Baik, dan kali ini kita akan bertanya-tanya ya, sedikit juga nanti kita akan minta tips kepada Bapak Hadi terkait dengan simulasi yang saat ini juga dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja. Baik, sebagai Kabid dan juga tim pencegahan damkar. Nah, hari ini datangnya ke SMK Negeri 3 Singaraja untuk melaksanakan sosialisasi simulasi terkait dengan pencegahan damkar. Iya, kira-kira apa saja sih materi yang disampaikan Bapak? Jadi materi yang disampaikan sebetulnya ringan ya, ringan. Jadi yang pertama adalah mengajak siswa dan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja untuk sadar ya, dalam melakukan pencegahan kebakaran di sekolah maupun di rumah masing-masing, gitu. Lalu yang kedua, pengenalan alat proteksi kebakaran. Ya, ini penting karena tadi saya tanya itu kan di lapangan, siapa sih yang sudah punya alat proteksi kebakaran di rumah? Ternyata nggak ada yang punya. Ya, ini penting karena musibah kebakaran itu nggak ada di kalender. Betul. Tidak terjadwal Pak. Tidak ya? terjadwal ya. Jadi Oke. jadi musibah itu tidak ada di kalender. Jadi kita harus lebih waspada ya. Dengan salah satu caranya ya berlatih, mensimulasikan. Lalu yang kedua ya harus mempunyai alat proteksi kebakaran di gedung kantor, di sekolah maupun di rumah masing-masing gitu. Jadi ini astungkare nanti kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal di tempat kerja maupun di rumah ya kita paling tidak bisa mengatasi kebakaran awalnya dengan mungkin ya dengan yang kalau tidak punya apar gitu bisa dilakukan dengan cara tradisional ya dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi gitu ya sesuai dengan yang sudah diajarkan tadi betul. di lapangan. Kalau lebih baik lagi punya apar, jadi bisa ditangani oleh apar itu lebih efisien dan lebih cepat. Itu harga apar itu murah dibandingkan dengan dengan harga rumah kita ya atau harga gedung sekolah gitu dan beserta isinya itu murah. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu jadi siswa semua untuk bisa memiliki alat proteksi di rumah masing-masing. Ini penting. Iya. Dan juga jangan sampai punya alat proteksinya tapi nggak bisa pakai. Itu Pak. Ini untuk gaya-gayaan jadinya Pak. Saya punya alat proteksi, ternyata nggak bisa menggunakan. Oke. Nah itu harus ada simulasinya yang perlu kita ketahui kan begitu Bapak ya. Iya. Oke. Dan saat ini diajarkan juga Pak, masih diberikan juga. Jadi hari ini kan kita simulasikan ya, kita sharing dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru juga. Karena kalau kita tidak pernah mensimulasikan, pasti begitu ada api gitu ya, panik. Betul. Pasti panik. Ya. Saya aja dulu waktu pertama kali dilantik di Damkar itu, saya digojlok sama teman-teman nih. Pak Kabid, ayo Pak Kabid kita latih dulu. Jadi biar feel-nya kita dapat. Jadi kalau kita sudah melakukan simulasi, kita sudah bisa menggunakan alat proteksi. Jadi astungkare kadar kepanikannya itu jadi lebih turun ya. Turun lalu kita tidak begitu panik dan bisa melakukan penanganan awal kebakaran. Astungkare kalau sudah bisa ditangani, kebakaran yang lebih besar nggak akan terjadi lah. Oke. Biasanya kebakaran besar itu terjadi apabila kebakaran yang kecilnya itu tidak tertangani. Betul Pak ya. Ya kan? Dari yang kecil betul. Ya. Kecil, lalu yang punya rumah itu panik, cuman bisa teriak-teriak gitu kebakaran gitu. Betul. Tahu-tahu nggak ada yang dilakukan, cuman teriak-teriak sebegitu aja. Nah, terus padahal api itu udah mulai membesar. Begitu apinya besar, nelpon damkar itu bingung. Nomor teleponnya kudu gitu, ya kan? Sambil panik itu waktunya cepat banget, pasti cepat banget. Itu
kalau api itu sudah skalanya sudah besar gitu ya, itu 2 menit itu langsung kelalap nih, langsung naik ke atas dia pasti, gitu. Nah, telepon damkar, diangkat di damkar meluncur itu, ya kalau dekat dari posnya. Iya. Kalau jauh, kan butuh waktu lagi. Iya, betul. Nah, begitu damkar sampai ke TKK namanya, tempat kejadian kebakaran, ya udah habis. Makanya masyarakat sering bilang, "Gue polisi India damkar nih," gitu. Lu nggak tahu sih. Padahal sebelumnya ada proses yang nggak diketahui oleh masyarakat. Betul, gitu. betul. Biarkan saja Pak, jangan dihiraukan yang gitu-gitu Pak. Gosip itu Pak. Oke, terus bagaimana Pak? Jadi sebenarnya yang dilakukan ya dari diri kita dulu kan begitu Pak ya, dengan pencegahan. Ya kita harus meningkatkan keterampilan lah ya. Iya, Meningkatkan betul. keterampilan kita, karena mau nggak mau kan kita yang harus bertanggung jawab Iya, dengan aset yang kita miliki. Ya kalau barang mungkin bisa dibeli lah ya, Iya. tapi kalau nyawa Nyawa tidak Pak. nggak bisa. Ganti Nggak ada. baterai juga nggak bisa Nggak Pak. bisa. Makanya di sana bukan hanya harta benda, tapi nyawa ini, korban jiwa ini emang harus diminimalkan lah terkait dengan kejadian kebakaran gitu. Iya, oke. Waduh, sebagai tim pencegahan memang perlu masyarakat itu mengetahui ya. Begitu juga dengan siswa dan guru yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, terkait dengan pencegahan saat ini, Pak, tim pencegahan saat ini. Jadi di sini juga disimulasikan semuanya ya, Pak ya. Dari penggunaan APAR, kemudian juga tadi saya lihat ada penggunaan karung yang itu Pak, ketika di gas LPG. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ini kan yang paling bahaya adalah gas LPG Pak. Ya, kadang kan kita nggak tahu bisa terjadi kebakaran, kemudian kebocoran gas. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara mengatasinya biar tidak panik begitu Pak? Jadi biasanya nih kita kan pakai tabung gas yang 3 kilo ya, 3 kilo. 3 kilo. Ini banyak kejadian kalau sudah isi gasnya itu sudah lagi sedikit gitu ya, 1/4 gitu, itu biasanya tekanannya menurun dan nanti ada kebocoran biasanya. Nah, ini penting, kita sarankan untuk menggunakan regulator yang ber-SNI. Ya, regulator yang ber-SNI. Lalu yang kedua juga agar menempatkan tabung gas LPG-nya itu di luar ruangan. Ya, jadi kita Kangwang lah sudah beli selangnya yang agak panjang dulu, nggak apa-apa gitu, karena itu untuk investasi untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Tabung gas diletakkan di luar ruangan. Gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya pada saat nanti terjadi kebocoran gas itu gas itu tidak terakumulasi di ruangan itu. Nah, kalau gas terakumulasi di ruangan lalu tersulut api, nah itu yang menyebabkan letupan. Luas ya apinya ya Pak ya. Letupan, begitu letupan, lalu di dapur misalnya ada barang-barang yang mudah terbakar gitu ya. Karena gas tersulut, apinya hidup, lalu di dapur ada barang-barang yang mudah terbakar gitu, wah itu pasti panik. Dan akan terjadi kebakaran yang lebih besar, gitu. Jadi lebih baik tabung gasnya diletakkan di luar ruangan, gitu. Itu sih saran kita itu. Oke, betul. Dan tadi juga ada pencegahan ketika terjadi kebakaran itu ya Pak ya, di kompor. Nah, iya. Itu Pak. Makanya kalau ini biasanya kan ibu-ibu nih, Iya. ibu-ibu yang masak gitu, sedang ngoreng tempe gitu, ada WA gitu ya, main handphone gitu. Nah itu dihindari lah ya. Jadi konsentrasi kalau masak ya masak saja gitu. Tapi yang jelas kalau memang terjadi kebakaran di dapur, cara menanganinya jangan disiram dengan air. Apalagi minyak goreng itu yang sudah terbakar gitu ya. Itu kalau disiram dengan air itu akan menyebar dia. Jadi kebakaran akan meluas gitu. Itu fatal. Mending hal yang harus dilakukan adalah menutup api itu, wajan yang sudah terbakar itu dengan kain yang sudah dibasahi. Boleh pakai handuk, boleh pakai lapel juga boleh gitu, ditutup aja.
Kalau belum mati juga tutup lagi dengan kain, tambah lagi kainnya gitu. Tapi itu kain lebih yang basah Pak ya? ya berarti kain ya, yang Pak? kain yang basah. Itu lebih efektif malah Iya. gitu. Untuk menghindari kebakaran yang meluas. Gitu. Oke, baik. Nanti tips secara banyak itu bisa dilihat di mana Pak? Nanti kita sudah upload ya di Facebook. Oh, Facebook juga Facebook ada. Damkar ada ya boleh lihat-lihat lah ya. Di YouTube juga ada pasti Pak. Di YouTube ada, di IG juga ada. Oke, Ya, waduh. Damkar Buleleng itu muncul lah pasti. Oke, baik. Nanti dicari Damkar Buleleng ya. Kalau kebakaran jenggot jangan ngubungi Damkar ya. Itu beda Pak ya. Kalau terbakar api asmara jangan cerita ke kita. Cikiku. Oke, dan sahabat teknika, kali ini kita minta tips sedikit deh buat Bapak Hadi. Mungkin bisa ngasih sedikit tips dan juga ya harapan, kemudian juga motivasi untuk masyarakat yang sekarang ini mungkin lagi mendengarkan di 107,7 FM dan juga lagi menyaksikan di Facebooknya Radio Suara Teknika Singaraja. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kami rekomendasikan ya untuk masyarakat Buleleng, pendengar radio Suara Teknika ya, terkait dengan bencana kebakaran. Jadi yang pertama, hindari menggunakan colokan listrik yang bertumpuk-tumpuk ya. Itu karena untuk menghindari konsleting listrik, karena konsleting listrik ini biasanya terjadi di malam hari. Kenapa kok malam hari? Karena malam hari itu bebannya tinggi, jadi lampunya hidup ya kan, semua hidup, jadi listrik yang digunakan itu tinggi, otomatis kabelnya nanti akan panas. Nah, itu tolong diperhatikan kalau sudah malam mau tidur, kalau tidak terpakai TV, tidak terpakai kipas angin, nggak kepakai, itu dicabut aja dari stop kontak yang utamanya. Yang kedua, kita umat Hindu sering menggunakan yadnya dengan dupa. Gitu ya. Kita harus waspada ya. Jangan sampai doa kita menimbulkan bencana. Betul. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, dupanya bisa disingkirkan, dicabut ya, diletakkan di luar. Yang ketiga, yang paling penting, Bapak Ibu, masyarakat harus punya alat proteksi kebakaran. Minimal ada alat pemadam api ringan di rumah masing-masing. Minimal yang 2 kilo maupun yang 3 kilo. Itu harganya murah. Kalau dibandingkan dengan rumah yang kita miliki, jauh lah ya. Jadi alat proteksi kebakaran ini merupakan investasi kita. Jadi bukan beban. Jadi ini investasi karena apar bisa digunakan sebelum kadaluarsa kita gunakan, lalu bisa diisi ulang lagi. Itu murah kok isi ulangnya. Jadi harus punya alat proteksi kebakaran untuk melindungi harta dan keluarga orang-orang yang kita sayangi yang ada di rumah. Ya, jadi hari sial itu nggak ada di kalender, lagi-lagi itu ya, jadi harus tetap waspada dan mencegah kebakaran. Iya, oke, waduh mantap sekali dan luar biasa sekali ya. Dan oleh karena itu nih untuk masyarakat juga yang paling penting jangan lupa ketika terjadi kebakaran menghubungi call center ya di Damkar, boleh di 0362 21 Oke, 21113. Catat ya. Kalau memang lagi bingung di Google sekarang udah ada ya Pak ya. Nomor telepon Damkar Buleleng langsung muncul. Instagram juga ada. Cari aja Damkar Buleleng. Benar Pak? Betul. Kemudian Facebook, YouTube juga boleh. Dan informasi terkait dengan simulasi pencegahan juga bisa kalian lihat di YouTube-nya Damkar sendiri biar lebih lengkap gitu ya. Dan hari ini juga kehadiran di SMK Negeri 3 Singaraja terkait dengan simulasi tersebut gitu. Dan bisa juga komen-komen di Facebook kita. Boleh juga Pak. Boleh komen-komen apa yang disarankan, lalu masyarakat pengennya apa gitu. Silakan komen di Facebook maupun di Instagram kita. Oke, kalau pengen kue boleh juga Pak ke Damkar. Kue nanti pada saat ulang tahun kita kirim. Oke, terima kasih banyak Pak Hadi, banyak Sama-sama. informasi hari ini. Terima kasih juga buat keluarga sahabat teknika yang sekarang ini lagi mendengarkan 107,7 FM dan juga lagi menonton live di Suara Teknika Singaraja. Semoga informasi terkait dengan pencegahan dari Damkar ya itu bisa memberikan informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi. Dan dari sekarang lah kita mulai gitu ya Pak ya, dari diri sendiri untuk berani mencegah
kebakaran gitu Pak ya. Jangan takut dengan api, takut dengan api asmara. Cia. Baik, Bapak ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baiklah, sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita hari ini di STEMC Flash. Jangan lupa saksikan terus dan dengarkan terus STEMC Flash pastinya di 107,7 FM. Saya Gusdi, kemudian ada Widi di operator dan bersama dengan tamu kita dari pemadam kebakaran yaitu Bapak Hadi Saputra selaku Kabid di pencegahan damkar ya. Dan tetap dengarkan 107,7 FM. Majulah Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa.